Nomor 11, pasangan planet dan ciri-cirinya yang benar adalah. Nah, di sini kita diminta untuk mengidentifikasi langsung dari optionnya. Nah, untuk yang pertama, Uranus orbitnya berada di antara Saturnus dan juga Neptunus. Apakah benar? Nah, kita cek di urutannya. Tadi Uranus berada di Saturnus dan juga Neptunus. Oke, ternyata ini benar. Kemudian next, Jupiter memiliki diameter paling besar dalam tata surya. Ini juga benar, berarti kita bisa langsung eksekusi bahwa jawaban yang benar di nomor 11 itu adalah di A. Nah, next kita akan pelajari bersama mengenai ciri-ciri dari masing-masing planet. Yang pertama ada Merkurius. Jadi Merkurius ini adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Kemudian Merkurius itu tidak memiliki atmosfer sehingga perbedaan suhu antara siang dan juga malam itu sangat besar. Nah, pada siang hari suhu permukaan sangat tinggi, sedangkan pada malam hari suhunya sangat rendah. Nah, Merkurius itu juga disebut sebagai bintang fajar karena kadang terlihat saat fajar. Dan dia juga disebut sebagai bintang senja karena terlihat saat senja. Lanjut di Venus. Nah, Venus itu terletak di antara Merkurius dan juga Bumi. Nah, Venus adalah planet yang ukurannya sama dengan Bumi. Venus juga merupakan planet yang terdekat dengan Bumi sehingga terlihat lebih jelas dibandingkan planet-planet yang lain. Nah, Venus disebut juga sebagai bintang timur atau bintang kejora. Nah, Venus memiliki atmosfer yang sangat tebal, panas, serta terdiri atas gas, uap asam, dan juga debu. Lanjut di Bumi. Nah, Bumi memiliki atmosfer yang mengandung oksigen. Kemudian atmosfer Bumi itu berfungsi untuk menahan cahaya matahari yang berlebihan dan melindungi Bumi dari benda angkasa yang jatuh ke Bumi. Nah, perbedaan suhu di permukaan Bumi antara siang dan malam itu tidak terlalu besar, dengan suhu rata-rata sekitar 22 derajat Celcius. Kemudian di Bumi itu terjadi perubahan iklim, dan Bumi memiliki satu satelit yaitu Bulan. Permukaan Bumi juga terdiri atas daratan dan juga perairan. Selanjutnya adalah Mars. Mars ini disebut juga sebagai planet merah karena terlihat seperti bintang berwarna merah. Nah, Mars ini memiliki dua satelit, yaitu Phobos dan juga Deimos. Nah, permukaan Mars itu diselimuti oleh atmosfer yang tipis. Kemudian, permukaan Mars itu dapat diamati dari Bumi menggunakan teropong. Nah, pada permukaan Mars itu berbentuk kawah-kawah, lembah-lembah, dan juga gunung berapi. Pada siang hari, suhu permukaan Mars itu sekitar 20 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari suhunya itu sekitar negatif 70 derajat Celcius. Lanjut di Jupiter. Nah, Jupiter ini merupakan planet terbesar dalam tata surya dan disebut sebagai planet raksasa. Nah, Jupiter memiliki 67 satelit dengan satelit terbesarnya itu disebut sebagai Ganymedes. Kemudian di Jupiter itu tersusun dari gas terutama hidrogen dan juga helium. Dan pada Jupiter dia itu sudah memiliki atmosfer. Lanjut di Saturnus. Saturnus itu adalah planet terbesar kedua setelah Jupiter. Nah, dia itu dikelilingi oleh cincin yang diperkirakan atas debu halus, kerikil, dan juga butir-butir es. Nah, Saturnus memiliki satelit terbesar yang disebut sebagai Titan. Selanjutnya Uranus. Uranus adalah planet ketiga terbesar setelah Jupiter dan juga Saturnus. Nah, Uranus itu sudah memiliki atmosfer yang sangat tebal sehingga sulit diamati dari Bumi. Dan dia memiliki satelit terbesar yang disebut sebagai Titania. Dan sebenarnya itu Uranus memiliki cincin yang tipis dan juga gelap. Yang terakhir, Neptunus. Neptunus itu adalah planet yang terjauh dari matahari. Dia juga memiliki cincin yang gelap. Nah, ukurannya itu hampir sama dengan si Uranus. Suhu permukaan Neptunus itu sangat dingin, sekitar negatif 200 derajat Celcius. Dan memiliki dua satelit yang disebut sebagai Triton dan juga Nereid. Nah, itu tadi adalah beberapa ciri-ciri dari planet. Nomor
ke-12, selama es batu mencair suhunya tetap sampai seluruhnya itu menjadi air. Kemudian selama air mendidih suhunya juga tetap sampai seluruh air itu menjadi uap air. Nah, berdasarkan kedua kenyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa, nah kita ingat kembali mengenai grafik berikut ini. Nah, kita perhatikan di bagian es yang ke air ini. Nah, tadi kan dikatakan bahwa selama es batu itu mencair, suhunya tetap sampai seluruhnya itu jadi air. Nah, itu adalah di proses melebur, jadi hanya terjadi perubahan wujud saja. Kemudian yang kedua, selama air mendidih, suhunya juga tetap sampai seluruh air itu menjadi uap air. Nah, itu berada di posisi yang ini. Jadi di sini juga hanya terjadi perubahan wujud, disebut sebagai menguap. Nah, sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa pada saat berubah wujud, suhu suatu zat itu akan selalu tetap gitu. Nomor 13, perhatikan pernyataan berikut ini. Ada 5 pernyataan. Nah, kita diminta untuk mengidentifikasi mana yang menunjukkan ciri dari jaringan epidermis pada tumbuhan. Nah, kita ingat kembali dari gambar jaringan tumbuhan. Nah, epidermis itu terletak di bagian yang di sini, paling atas ini. Dan sebenarnya juga ada di paling bawah. Nah, yang atas itu adalah epidermis atas, yang bawah epidermis bawah. Kemudian kita cek nih. Yang pertama, terdapat pada bagian tumbuhan di permukaannya. Nah, di sini benar ya, tadi ada di permukaan atas dan juga permukaan bawah. Kemudian nomor 2, berfungsi melindungi jaringan di bawahnya. Ini juga betul. Kemudian 3, mengandung kloroplast dengan jumlah yang sedikit. Ini kurang tepat. Kemudian nomor 4, tersusun atas satu lapisan sel yang sama. Ini betul ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di gambar epidermis ini, dia memiliki lapisan sel itu yang sama dan juga rapat sebenarnya ini. Kemudian nomor 5, menyimpan cadangan makanan. Ini juga kurang tepat, sehingga kita dapat simpulkan bahwa pernyataan yang betul itu adalah 1, 2, dan juga 4. Ada di option yang B. Nah, kemudian kita ingat kembali mengenai ciri-ciri yang lainnya. Nah, pada epidermis, seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, di sini saya hanya ingin melengkapi beberapa poin yang lain. Jadi di epidermis itu, dia kan jaringan yang paling luar dari tumbuhan, dan itu tuh berfungsi sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya. Nah, selnya itu tersusun rapat, berbentuk persegi panjang atau balok, tidak terdapat ruang antar sel, dan tidak memiliki klorofil. Nah, jaringan epidermis ini juga dapat mengalami modifikasi menjadi stomata, spina, dan juga sel kipas. Nah, fungsi khusus dari jaringan epidermis itu adalah sebagai pelindung terhadap hilangnya air karena adanya penguapan, kerusakan mekanik, perubahan suhu, dan hilangnya zat-zat makanan. Selanjutnya ada jaringan meristem. Nah, untuk jaringan meristem sendiri, sel penyusunnya itu bersifat embrional, yang artinya dia itu selalu aktif membelah diri. Dan biasanya jaringan meristem itu terdapat di ujung batang dan juga ujung akar. Dinding selnya itu tipis, kemudian nukleusnya besar, dan dia juga memiliki vakula yang kecil. Itu adalah ciri-ciri dari jaringan meristem. Kemudian jaringan gabus. Kalau jaringan gabus, dia itu sebagai pengganti dari epidermis dan sebagai pembatas antar jaringan-jaringan di dalam tubuh tumbuhan. Kemudian ada yang disebut sebagai jaringan parenkim. Kalau jaringan parenkim itu adalah jaringan dasar yang terdapat di antara jaringan-jaringan lain. Nah, jaringan ini tuh bisa berfungsi sebagai cadangan makanan, proses fotosintesis mengisi di antara jaringan-jaringan yang lain. Nah, jaringan parenkim sendiri itu dibedakan jadi 2. Ada yang disebut sebagai jaringan pagar atau tiang, dan juga ada yang disebut sebagai jaringan spons atau bunga karang. Nah, lanjut ada jaringan penguat atau disebut sebagai jaringan penyokong. Nah, ini tuh berfungsi untuk menguatkan dari bagian dari tumbuhan. Nah, pada jaringan penguat ini dibagi jadi 2. Ada yang disebut sebagai kolenkim, ada yang disebut sebagai sklerenkim.
Nah, untuk kollagen sendiri itu berfungsi sebagai penguat utama organ tumbuhan yang masih aktif melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kata kuncinya adalah yang masih aktif gitu. Nah, kalau misalnya sklerenchyme, dia itu hanya menguatkan bagian tumbuhan yang sudah dewasa dan melindungi bagian-bagian lunak yang berada di bagian lebih dalam. Kemudian yang terakhir adalah pengangkut. Nah, untuk jaringan pengangkut itu ada dua, xilem dan juga phloem. Nah, xilem itu disebut juga sebagai pembuluh kayu, di mana fungsinya adalah mengangkut air dan zat mineral dari akar ke daun dan sebagai jaringan penguat. Nah, untuk xilem sendiri, dia itu terdiri dari sel mati, kemudian dinding selnya itu tersusun dari lignin. Yang kedua ada phloem atau disebut sebagai pembuluh tapis. Nah, ini berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, untuk jaringan phloem sendiri itu terdiri dari sel hidup, kemudian dinding selnya tersusun dari selulosa. Nomor 14, perhatikan gambar berikut ini. Jika pada jaring-jaring makanan kedua ekosistem tersebut tikus habis diburu petani, maka yang akan terjadi adalah, nah di sini tikusnya kita tutup aja. Nah, kita perkirakan dari yang akan terjadi pada gambar yang pertama. Nah, kalau misalnya tikusnya ini tuh habis diburu oleh petani, berarti kan ular itu dia masih bisa untuk makan katak dan juga ayam. Kemudian kalau untuk di gambar yang kedua, ketika tikusnya itu diburu oleh petani, maka di sini si kucing hutan dia tidak bisa makan lagi tikus, tapi dia hanya bisa makan kelinci. Kemudian si burung hantu di sini nggak bisa makan apa-apa karena di sini dia harusnya memakan yang tikus, sehingga nanti burung hantu di sini dia akan mengalami penurunan populasi karena dia nggak ada sumber makanan. Kemudian kalau si kucing kan dia masih kucing hutan dia masih bisa buat makan kelinci, jadi dia masih bisa bertahan. Tapi kalau burung hantu otomatis dia nanti populasinya akan turun. Nah, dari kedua ekosistem ini maka kita dapat menyimpulkan bahwa di ekosistem yang pertama itu akan lebih stabil dibandingkan dari ekosistem yang kedua. Itu ada di option yang C. Nomor 15. Jika sumbu X menyatakan kepadatan populasi manusia dan sumbu Y itu menyatakan jumlah oksigen, maka grafik yang menunjukkan hubungan antara kepadatan populasi dengan ketersediaan jumlah oksigen akibat pengaruh peningkatan populasi manusia di perkotaan adalah. Nah, di sini sebenarnya kebutuhan udara bersih itu meningkat seiring dengan pertambahan penduduk. Nah, simpulannya bagaimana? Jadi, kalau misalnya kepadatan populasi manusia dengan ketersediaan jumlah oksigen itu, dia memiliki hubungan yang berbanding terbalik. Jadi, semakin padat populasi, maka ketersediaan jumlah oksigennya itu akan semakin menurun. Kenapa bisa begitu? Karena hal ini bisa dipicu dari adanya aktivitas manusia di bidang industri dan juga transportasi, yang mana itu menjadi penyebab utama terjadinya pencemaran udara, sehingga kualitas udara itu makin lama akan semakin menurun. Makanya di sini ketersediaan jumlah oksigennya itu dikatakan akan semakin menurun, dan itu ditunjukkan ada di grafik yang B.